Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama aku Valen di sini, dan aku pada hari ini akan membahas tentang renungan bagaimana penderitaan yang dialami oleh kita semua itu yang menyebabkan kasih karunia Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Tapi sebelum kita masuk dalam renungan tersebut, marilah kita berdoa terlebih dahulu, saudara. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kekal, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala anugerah-Mu, dari yang kebutuhan rohani maupun yang kebutuhan jasmani Tuhan. Engkau telah melindungi istirahat kami, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak dan kembali pada hari ini bangun dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat untuk melakukan setiap aktivitas kami Bapa. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan renungan firman-Mu. Berkatilah kami, bukalah mata hati dan pikiran kami agar kami dapat meresapinya dan juga mewujud nyatakannya ke dalam tindakan kami sehari-hari. Pakailah kami untuk menjadi fakta sabda-Mu, dan juga pakailah kami Bapa untuk menjadi saksi dan alat-Mu menebarkan benih cinta kasih-Mu di seluruh dunia ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Renungan pada hari ini kita ambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocah aku, supaya aku jangan meninggikan diri tentang hal itu. Aku sudah 3 kali bersuruh kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sini Paulus ingin bersaksi bagaimana Paulus mendapat penglihatan pernyataan tentang seseorang yang 14 tahun yang lampau dia saksikan. Orang itu bisa kita lihat dari ciri-cirinya, saudara. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Ia mendengarkan kata-kata yang
tak terkatakan. Amin. Di sini Paulus berbicara tentang Yesus itu sendiri, saudara. Yesus yang diangkat pada hari yang ketiga, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di sini yang mau Paulus ceritakan adalah itu. Kita mulai dari ayat yang kelima. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Ini artinya apa? Bahwa ketika Paulus sudah ditangkap oleh Yesus itu sendiri, dia menjadi bermegah. Istilahnya adalah dia memang bahagia karena dia sudah memiliki Tuhan itu sendiri, sudah memiliki Yesus itu sendiri, saudara. Makanya dia bermegah atas kelemahan-kelemahan dia. Amin. Kenapa dia bermegah atas kelemahan-kelemahan dia? Padahal kelemahan-kelemahan ini tuh bisa menjadi batusan dengan dia dalam pewartaan firman Tuhan. Amin. Di sini yang bisa kita pelajari adalah ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus itu sendiri, kita tidak layak dan tidak pantas untuk bermegah atas diri kita sendiri. Amin. Itu artinya apa? Kita tidak layak lagi, tidak pantas lagi menggunakan kekuatan diri kita sendiri, menggunakan kekuatan jasmani kita sendiri. Tetapi tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus, saudara, yang harus dijaga. Dan bait Roh Kudus itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi setiap masalah kita. Amin. Karena ada dikatakan lagi, kita hidup bukan hanya kita sendiri, tetapi ada Kristus yang ada dalam diri kita. Itu artinya apa? Kita ketika dihadapkan berbagai masalah, pencobaan dan lain sebagainya, kita jangan memakai kekuatan diri kita sendiri, saudara. Tetapi ada Tuhan di dalam diri kita. Tuhan atau roh itu sendiri lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini, saudara. Jadi kita seharusnya bisa memakai kekuatan rohani kita dengan baik. Kita harusnya bisa, istilahnya dalam tanda petik, menganggap kehadiran Tuhan Yesus dalam diri kita itu tidak sia-sia. Amin. Di ayat yang ke-7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Meninggikan diri di sini adalah bukan semata-mata sombong, saudara. Tetapi di sini yang mau Rasul Paulus maksudkan adalah ketika Paulus bermegah di dalam Tuhan, ketika Paulus bersukacita di dalam hadirat Tuhan, ada saja cara iblis untuk menghancurkan Paulus ini, untuk merendahkan Paulus ini. Sama dalam kehidupan kita, saudara. Semakin kita bermegah dalam Tuhan, semakin kita penuh akan roh, semakin kita dekat sama Tuhan, ada saja cara iblis untuk menjatuhkan kita, untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Iblis bisa memakai siapapun untuk menyesatkan kita. Iblis bisa memakai apapun untuk kita, untuk hubungan kita lebih jauh daripada Tuhan. Amin. Di sini kita akan belajar tentang apa yang dikatakan Tuhan kepada Rasul Paulus itu sendiri. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, ayat yang ke-9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus terus menaungi aku, saudara. Di sini dengan jelas Paulus benar-benar meyakini bahwa kehadiran Tuhan Yesus yang telah menangkap dia, yang telah membuat dia bertobat, itu dijadikan sebagai alasan bersukacita atas kelemahan.
Maksudnya gimana, saudara? Orang di dalam penyakit, orang di dalam masalah, orang di dalam kesusahan, kenapa masih bisa bersuka cita, saudara? Jawabannya adalah Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi ketika ada Tuhan di dalam diri kita, saudara, ada Yesus itu sendiri, ada Roh Kudus itu sendiri yang memberi kekuatan kita untuk segala perkara. Jadi Roh Kudus inilah bukan hanya memenuhi kebutuhan rohani kita, saudara, tetapi juga memenuhi kebutuhan jasmani kita, masalah-masalah duniawi kita. Amin. Di sini Rasul Paulus ingin berpesan kepada kita bahwa ketika ada kelemahan, ketika ada pencobaan, ketika ada masalah dan lain-lain, sebaiknya kita pergunakan hikmat kita, kebijaksanaan kita untuk datang kepada Tuhan, saudara. Untuk datang berdoa ke hadirat Tuhan, sujud di depan Tuhan, beribadah, saat teduh dan lain sebagainya, untuk membangun lebih lagi keintiman kita dengan Tuhan, saudara. Karena apa? Sedekat-dekatnya kita sama Tuhan, pasti ada celah yang akan dimanfaatkan iblis untuk menjatuhkan kita, yang akan dipakai iblis untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Kembali lagi, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Cari dahulu Tuhan itu sendiri, itu di mana? Itu cari dahulu Tuhan. Lewat persekutuan, lewat ibadah, semua yang berkaitan dengan rohani, semua yang berkaitan dengan Tuhan itu lakukanlah, saudara. Karena apa? Sebab semuanya akan diberikan padamu. Ini artinya apa? Tuhan tidak hanya memenuhi kebutuhan rohani kita, tetapi Tuhan juga akan memenuhi kebutuhan jasmani kita, saudara. Di ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini artinya apa? Iblis terkadang ingin menjatuhkan kita, saudara. Iblis terkadang ingin membuat kita jauh daripada Tuhan. Amin. Tetapi kita punya roh yang lebih daripada roh yang ada di dunia ini. Kita putar balikan aja permasalahan tersebut. Oh, iblis ingin menjatuhkan saya nih ke dalam berbagai pencobaan sehingga aku menjauh daripada Tuhan. Kita harus lebih cerdas daripada iblis. Kita cukup katakan, hai iblis, enyahlah kamu. Sebab oleh kesukaranku ini, aku menjadi saksi Tuhan, agar orang-orang bisa tahu bahwa Tuhan masih bersama aku untuk melewati setiap kesulitan ini. Jangan jadikan kesulitan menjadi penghalang untuk kita datang pada Tuhan. Tetapi kesulitan-kesulitan itu, masalah-masalah itu, jadikanlah kita menjadikan kesulitan itu untuk sebagai alasan yang kuat agar kita bisa mengadu, bisa bercerita kepada Bapa kita, sehingga kita punya kekuatan rohani untuk melewati masalah-masalah itu. Sehingga ketika kita sudah melewati masalah-masalah itu, kita akan bercerita kepada orang lain seberapa hebatnya kasih Tuhan, seberapa kuatnya kuasa Tuhan itu, agar sehingga kita bisa melewati pencobaan-pencobaan itu. Amin. Mazmur 34 ayat yang ke-16 dan juga yang ke-18 sampai ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak minta tolong.
Ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Amin. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang kejiwaannya. Amin. Di sini yang mau Daud bilang itu adalah Tuhan itu dekat sama orang yang patah hati. Jadi artinya apa? Ketika ada masalah, ketika ada kesusahan, kesulitan, kesedihan, apapun itu, dekatlah sama Tuhan, saudara. Karena Tuhan bukan mencari orang yang benar. Benar di sini artinya adalah orang yang benar-benar tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi Tuhan di sini datang untuk mereka-mereka semua yang butuh kekuatan Tuhan. Makanya saudara, ketika ada masalah, ketika ada pencobaan apapun itu, datanglah kepada Tuhan, karena di situ Tuhan mengetuk pintu hati kita agar kita membukakan sehingga Tuhan hadir di dalam hati kita. Tuhan Yesus berkata, "Aku telah mengetuk pintu, barang siapa membukakan pintu untuk aku akan menyediakan pesta dan kita akan makan-makan bersama." Amin. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, akan ada sukacita yang lebih besar lagi daripada sukacita iblis karena telah menjatuhkan kita. Katakan amin. Artinya apa? Ketika kita mendekatkan diri pada Tuhan, ketika kita mengandalkan diri kepada kuasa Tuhan itu sendiri, maka setelah masalahnya selesai, kita akan sangat bersukacita. Dan sukacita yang kita terima itu bisa mengalahkan sukacita karena iblis telah memberikan kita pencobaan. Jadi kita buat iblis itu menjadi sia-sia karena telah memberi kita pencobaan. Karena lewat pencobaan itu kita bisa lebih dekat lagi pada Bapa. Kita bisa lebih mengandalkan lagi kepada hadirat Tuhan, sehingga kuasa Tuhan terpenuhi dalam diri kita. Amin. Ayat terakhir, Mazmur 46 ayat yang kedua hingga yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Di sini Daud ingin mengatakan bahwa sebesar apapun masalah duniawi kita, sebesar apapun kebutuhan jasmani kita, tidak bisa sekali-kali pun tidak bisa menandingi kebesaran kuasa Tuhan. Amin. Makanya oleh karena itu carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu gimana Tuhan bisa berkuasa dalam hidup kita, saudara. Dekat sama Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya. Itu yang dikatakan di dalam nas kitab Yesaya. Di mana kita harus terlebih dahulu dekat dan membangun keintiman kita dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya segala kuasa. Tuhan Yesus berkata, segala kuasa yang di atas maupun yang di bawah telah diberikan kepadaku. Amin. Jadi Tuhanlah yang perlu kita cari pertama kali. Karena Tuhanlah yang punya semua cara, semua jalan, semua kuasa untuk menangani setiap masalah-masalah kita. Masalah-masalah kita ini, pencobaan-pencobaan ini, itu adalah masalah kecil di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah sekali-kali memberikan kita masalah yang melebihi kemampuan kita. Kalaupun kita pikir secara daging kita, masalah itu tidak akan bisa diselesaikan. Hei, masih ada Tuhan, saudara. Masih ada Roh Kudus yang mengubahkan hidup kita. Amin.
seburuk-buruknya manusia, ketika ia disentuh oleh Tuhan, dia akan berubah. Paulus dulunya pengkhianat dan pembunuh anggota-anggota gereja, sekarang ditangkap oleh Tuhan Yesus menjadi penulis surat-surat rohani yang paling banyak. Kita lihat banyak surat rohani yang ditulis oleh Paulus. Amin. Ada Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius. Banyak. Jadi Tuhan ingin berbicara kepada kita. Seberat apapun masalahmu, seberat apapun kebutuhan jasmanimu, kebutuhan duniawimu, tetap andalkan Tuhan. Amin. Tetap dekat sama Tuhan. Karena apa? Ketika kita dekat sama Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Ketika kita dekat sama Tuhan, kita juga yang akan menerima hasil dari pekerjaan Tuhan. Artinya gini, ketika kita dekat sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, Tuhan yang mengerjakan, tetapi hasilnya adalah buat kita. Dan itulah yang menjadi alasan kita harus bermegah terus, bermegah selalu di dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan telah mengangkat kita, telah mengubah hidup kita, telah menguatkan kita di dalam berbagai bencana. Amin. Sekalipun masalah itu berat secara daging, dan kita berkata, oh itu tidak ada jalannya, masih ada Tuhan, saudara. Pakailah masalah-masalah itu untuk menguji keimanan kita, untuk menguji kedekatan relasi kita, keintiman kita dengan Tuhan, untuk menguji seberapa kuat roh kita untuk mengatasi permasalahan daging itu. Katakan amin. Jangan pakai kekuatan duniawi kita, saudara. Jangan pakai kekuatan manusia kita. Karena sekalipun kita menggunakan kekuatan manusia, kekuatan daging, maka kita akan melakukannya dengan setengah-setengah. Firman Tuhan berkata, lakukanlah semuanya itu seperti melakukannya untuk Tuhan. Kembali lagi, semuanya pertama-tama yang dicari adalah kekuatan roh. Roh itu sendiri, rohani itu sendiri, saudara. Kedekatan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Kristus, itu yang perlu kita cari, benar-benar kita cari. Karena segala perkara yang dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara duniawi dapat Paulus lewati karena Tuhan bersama dengan Paulus, dan Tuhan yang akan memberi kekuatan, dan Tuhan yang memberi kekuatan kepada Paulus untuk memberitakan firman dengan surat-suratnya, walaupun di dalam penganiayaan dan di dalam siksaan, di dalam penjara, Paulus tetap memberitakan firman-firman Tuhan kepada jemaat-jemaatnya. Kalau bukan daging, siapa yang bisa seperti itu, saudara? Hanya roh yang bisa membuat orang seperti itu. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kaya, terima kasih Bapa atas renungan hari ini. Kembali kami diingatkan akan pentingnya kembali keintiman roh itu sendiri ke Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin mengandalkan Engkau, semakin dekat dengan Engkau, semakin membangun keintiman dengan Engkau Bapa. Seberapapun masalah kami, seberat apapun persoalan-persoalan duniawi kami, tetapi kami punya roh itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri, yang lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini, yang lebih besar dari segala masalah-masalah yang ada di dunia ini. Kami tahu Tuhan, semakin kami dekat dengan Engkau, ada iblis yang mencobai kami agar kami menjauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan, ingatkanlah kami kembali agar memakai kelemahan-kelemahan itu, agar memakai masalah-masalah itu sebagai alasan untuk kami dekat sama Engkau, untuk kami semakin membangun keintiman dengan Engkau, untuk kami semakin berserah penuh pada tangan kuasa Tuhan.
Biarlah Engkau yang mengubah hidup kami. Biarlah Engkau yang menuntun hidup kami. Biarlah Engkau yang memberi kekuatan kepada kami untuk melakukan setiap aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.